apa yang menjadi permintaan kami, aspirasi dari teman-teman kami. Saya Muhammad Saiful Anam sebagai Ketua Tendik Nasional GTK HNK 35 ingin menyampaikan dan memohon kepada Komisi 10 untuk bisa menyuarakan kepada pemerintah, terutama kepada Bapak Presiden, untuk memberikan kepada kami keputusan atau regulasi yang berkeadilan untuk kami. Siapa saja Tendik itu jelas tadi sudah disampaikan, tetapi yang paling real adalah yang terdata di dalam Dapodik yang disebutkan sebagai Tendik di dalam Dapodik tersebut. Walaupun dengan banyak masalah atau mungkin ada lambat sinkron ataupun bagaimana yang memungkinkan ada belum sinkron, artinya ada keterlambatan seperti itu. Dengan permasalahan di Dapodik yang ada, tetapi itu kemungkinan yang paling bisa digunakan sebagai data pokok untuk dijadikan dasar untuk diangkat menjadi PNS. Kami minta kepada Bapak Presiden untuk memberikan keputusan Presiden pengangkatan Tendik honorer sekolah negeri menjadi PNS. Kemudian sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Menpan RB, Bapak Cahyokumolo terkait rencana penghapusan honorer pada tenggat waktu sampai dengan tahun 2023, kami Tendik Nasional sangat mendukung rencana itu. Tetapi kami minta sebelum 2023 maka honorer Tendik sekolah negeri semuanya akan diangkat sebagai PNS. Itu yang menjadi permintaan kami. Tetapi ini alternatif, Bapak. Apabila sekiranya kepres PNS dianggap terlalu mahal atau terlalu sulit, maka kami memohon kepada Bapak Presiden dan juga pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada Tendik itu berupa afirmasi penuh untuk menjadi ASN sesuai regulasi yang ada, yaitu Tendik diberikan tinggal pemberkasan. Siapa saja Tendik seperti yang tadi saya sampaikan adalah yang berada di Dapodik yang bisa dijadikan data pokok. Dan satu mungkin akan dilengkapi oleh rekan kami dari Bapak Widi. Monggo Bapak Widi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang dan juga jajarannya dari Komisi 10 DPR RI. Sebelumnya kami berterima kasih banyak Bapak Ibu sudah memberi kesempatan kami selaku tenaga honorer khususnya Tendik untuk bisa bertatap muka dengan panjenengan. Dalam hal ini perkenalkan saya Widi Harto, anggota Tendik sekaligus koordinator Tendik Kabupaten Batang, Mbak. Mungkin tujuan kami di sini semua itu sama, Pak. Apa yang terjadi dan realita yang ada di masing-masing daerah, kabupaten, kota, dengan adanya perguliran P3K, bagi kami Tendik bukan suatu masalah. Karena tidak perlu dibahas. Kenapa? Karena Tendik juga tidak ada masuk di dalamnya. Regulasi masih kosong. Nasib Tendik tidak jelas. Artinya, jika mana pemerintah serius, seperti yang sudah disampaikan Bu Lina, Pak Saiful Anam, dan dari teman-teman yang lain yang memperjuangkan nasib honorer saat ini, kami minta tidak ada solusi lain. Tendik harus dikepreskan. Karena kalau menuntut masalah P3K, kami tidak akan ada selesainya, Pak. Jujur, saya di sini juga mengerjakan dan memegang aplikasi Dapodik, Pak. Di situ sudah jelas
disebutkan ada yang namanya tenaga kependidikan. Sudah real masuk di Dapodik. Sudah ber-NUPTK. Amanat yang diberikan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan Dapodik itu sangat berat, Pak. Banyak di dalamnya ada sarpras, tunjangan, sertifikasi guru. Jika mana masa kerja gaji berkala tidak kami kerjakan, itu akan berimbas pada apa? Pada penghasilan tunjangan yang tidak sesuai. Tapi apa artinya masa kerja buat kami? Seorang tenaga administrasi sekolah atau tendik yang masih honorer, itu tidak ada manfaatnya, Pak. Tidak dilihat secara berkeadilan. Karena apa? Masa kerja bagi kami tidak dilihat lagi, baik dari Kemendikbudristek, Kemenpal RB, bahkan dari pemerintah saat ini. Katanya dan katanya, tendik mau diregulasikan di tahun 2022. Kami senang, Pak. Kami belum menerima. Kenapa? Itu hanya narasi belaka. Kami minta untuk bisa direalisasikan. Dan kami mohon untuk tendik khususnya saya minta untuk dikepres PNS-kan. Seperti halnya nakes pada waktu itu, Pak. Juga bisa dikepreskan. Bahkan ada contoh di wilayah Kabupaten Batang, yang nakesnya sudah diangkat menjadi pegawai negeri, tapi tendik yang melayani di tenaga administrasi sekolah, ketika minta legalisir ijazah, masih menjadi tenaga honorer. Pelik bagi negara ini, pelik bagi bangsa kita ini, sila kelima belum dijalankan dan belum benar-benar direalisasikan. Saya percaya betul pemerintah sangat komit, Pak. Tapi di sini kita memang butuh kerjasama. Kita butuh pemaparan yang jelas. Karena jumlah tendik yang amat sangat terbatas, Pak. Kemungkinan untuk Bu Sri Mulyani menganggarkan keuangan untuk menggaji kami tenaga honorer tidaklah seberat yang dibayangkan, Pak. Kami tahu jumlah guru banyak, guru dibutuhkan. Tapi dalam hal ini tenaga kependidikan dari dulu tidak pernah tersentuh, Pak. Tidak pernah tersentuh keberadaannya. Bahkan Pak Menteri sebagai tenaga pengembang aplikasi Dapodik tidak tahu keberadaan operator sekolah. Dan operator sekolah di sekolah belum tentu mengerjakan pekerjaan operator saja. Masih banyak aplikasi-aplikasi dari BKD daerah masing-masing itu menerapkan aplikasi kinerja dan lain sebagainya. Itu adalah operator yang mengerjakan. Padahal operator disebutkan bukan dalam jabatan. Jadi kembali lagi seperti Bu Lina yang sampaikan tadi, memang betul linearitas itu tidak membuktikan suatu hal yang pasti bisa, tidak. Karena kemampuan itu adalah keseharian, aktivitas keseharian. Itu yang bisa kami tunjukkan. Dan mungkin bisa Kemendikbudristek pantau, bisa monitor sekolah mana, operator mana yang mungkin pekerjaannya tercecer. Saya kira tidak ada, Bapak. Mohon untuk Komisi 10 dan mudah-mudahan dari pemerintah, baik Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristek, dan juga Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, mohon kepada Pak Cahyokumolo untuk bisa merealisasikan untuk diberi kepres PNS. Terima kasih. Sementara itu mungkin ada teman yang lain mau menyampaikan usulannya, kami persilahkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup ya, karena ini saya masih ada ini dua. Saya juga mohon maaf mungkin yang virtual mungkin tidak usah di ini. Nah ini kita mendengar mau mengambil waktu 5 menit ini, tapi dibagi dua berarti 2,5 bertiga. Saya nanti ngambil tambahan sedikit. Silakan 2,5 menit, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang Komisi 10 ini jauh dari Gunung Kidul, dari Jawa Barat, Garut. Bapak dari mana tadi ya? Oh Garut juga.
Ya, sama seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua di awal. Sesungguhnya dari seluruh problematika yang muncul di dalam forum siang sore hari ini, semuanya sudah masuk di dalam list yang ada di Komisi 10. Tinggal jika tadi disampaikan terkait dengan persoalan anggaran, ada perbedaan informasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga dari beliau-beliau yang sekarang hadir. Sekiranya saya mengusulkan saja Pak, saya tidak akan mengambil kesimpulan, hanya usulan. Kunjungan kerja khusus yang akan datang, mungkin kita langsung ke daerah, tetapi forumnya lebih kepada rapat yang tertutup. Karena kalau terbuka mungkin ada hal yang kemudian kepala daerah tidak berani menyampaikan secara tuntas, ataupun juga ada hal-hal yang memang perlu tidak bisa dibuka secara umum, tetapi tetap mengundang beberapa pihak. Misalnya saja ke Gunung Kidul atau ke DIY. Ya, salah mungkin juga ke Garut. Jadi kita lalu tentu mengajak dari Kementerian Pendidikan, karena kita kan tidak bisa mengajak dari Menpan RB, tidak bisa mengajak dari Kemenkeu. Untuk memastikan persoalan anggaran yang tadi di dalam pemahaman kami, anggaran DAU itu sudah oke. Yang dikunci untuk P3K. Ternyata ada katanya kurang, ternyata DAU tidak tambah, tapi terpaksa harus dikurangi itu karena dikunci, dan yang lain sebagainya itu. Saya kira usulan saya begitu saja Bapak, tetapi prinsip masukan dan usulan dari guru bahasa, kemudian dari kawan-kawan yang formasinya terambil oleh guru swasta. Tapi kalau Gunung Kidul, catatan saya kan kemarin disampaikan udah 85%. Tapi saya acungi jempol Pak, beliau ini sudah pada lolos. Tetapi tetap berjuang untuk kawan-kawannya. Yang tidak lolos ya berarti ya. Berarti berjuang untuk teman-temannya. Iya, berjuang untuk teman-temannya itu semangat yang luar biasa. Juga yang dari Garut, dan ternyata jenengan godean dah. Walah mengtonggo gua. Dan saya menyampaikan tadi disinggung beberapa hal terkait dengan kawan saya. Beliau yang bersangkutan sudah menyampaikan permintaan maaf yang saya baca di media. Jadi mungkin kita tidak perlu kita di forum ini tidak perlu memperpanjang kembali. Ya, saya juga ikut minta maaf jika ada kami yang salah. Terima kasih. 1 atau 2 menit. Nah, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih pimpinan Pak Fikri beserta Bu Esti. Kemudian juga yang saya banggakan teman-teman dari GTK HNK 35 plus dan juga Tendik, dan juga ada dari guru-guru bahasa dan mungkin dari yang lainnya. Perkenalkan, saya Muhammad Kadafi dari Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil Lampung 1. Jadinya dalam kesempatan yang berbahagia ini, wah ini masukan yang cukup luar biasa. Perjuangan guru-guru ini Pak Fikri, kalau saya ilustrasikan dalam syair lagu itu seperti lagu padi, jadi kasih tak sampai gitu. Kalau lagu anak zaman now itu dari Leondra, jadinya apa? Pesan terakhir gitu. Karena nah, karena perjuangannya yang tulus, kecintaannya yang cukup luar biasa dalam mencerdaskan anak-anak bangsa sebagai pemegang estafet perjuangan bangsa, walaupun digantung, dikasih harapan, ditarik lagi, tetap setia kekeh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk membawa anak bangsa ke masa kecerahan Indonesia dan bisa mendorong Indonesia menggapai masa keemasan di 100 tahun kemerdekaan. Saya mengucapkan aplaus dan juga terima kasih kepada orang-orang tua saya semuanya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili generasi milenial, jadinya agak sedikit
terganggu kalau melihat pejabat pemerintah yang dalam berpikir, bertindak, berperilaku itu hanya sebagai corong undang-undang. Jadi kalau ngomong sesuatu, kebijakan itu hanya berdasarkan undang-undang. Yang akhirnya menyampingkan hal-hal yang terkandung, makna-makna yang baik, realita yang terbangun dalam kehidupan. Kita pahami dari kecil, kita selalu dipupuk, diingatkan yang nggak bisa dirubah itu hanya kitab suci. Artinya apa? Permasalahan yang terjadi hari ini, kita haruslah memberi kebijakan-kebijakan yang menimbulkan rasa keadilan di masyarakat. Itu yang harusnya. Dari data, Pak Fikri, jadi perlu kita ketahui bersama bahwa 5 tahun dari masa kita menjabat 2019 sampai 2013, itu akan terjadi pensiun guru itu sebanyak 375.546. Artinya apa? Iya, sampai 2023 itu. 2023. Jadinya tahapan 1, tahapan 2 itu masih kurang. Apalagi kalau tahun depan benar-benar tidak ada lagi guru honorer, kan gitu. Artinya sudah sepantasnya seluruh guru honorer itu diangkat menjadi guru P3K. Itu sudah sepantasnya. Kalau tidak, kita akan darurat pendidikan. Karena kita masa keemasan bangsa, kita harus mempersiapkan para pendidik-pendidik untuk bisa mendidik anak-anak bangsa kita yang akan memegang estafet perjuangan bangsa. Karena apa? Masa keemasan Indonesia di 100 tahun kemerdekaan, kalau hari ini mereka kelas 1 SD, artinya mereka nanti akan usia 23 tahun. Akan usia 30 tahun lebih. Artinya mereka lah yang akan melanjutkan tongkat estafet bangsa. Jadinya perlu kita dorong, Pak Fikri, bahwa jadinya lolos kemarin itu tahap 1, tahap 2 itu tidak mengurangi pensiunnya guru. Artinya apa? Kekurangan guru itu masih lebar sekali. Nah ini harus kita dorong, mudah-mudahan perjuangan kita bersama, pola pikir kita semua bisa selaras dan bisa memberikan suatu kebijakan yang bisa memberikan Indonesia masa keemasan di 2045. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, mudah-mudahan cinta ini akan berbalas. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah melampaui masa pengunduran waktu juga dan saya tidak akan mengundur lagi waktu untuk nambah waktu. Mohon maaf barangkali masih ada banyak unek-unek dan seterusnya. Tapi memang sebagian seperti tadi sampaikan Bu Esti sudah kita lakukan. Bahkan mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat di sosial media, di channelnya Komisi 10 DPR RI juga. Memang masih agak berat, tetapi sebagian sedikit demi sedikit sudah terselesaikan dan mungkin juga ada yang membuat lega, tetapi banyak juga yang masih kesulitan, termasuk juga ini tendik sama sekali belum dibuka memang, dan janjinya 2021 kemarin didata dan 2022 ini dibuka, dan kemarin kita tagih lagi juga kemudian menyampaikan tahun 2022 ini dibuka. Nah ini mudah-mudahan kita melihat nanti. Dan tadi usulannya pakai regulasi dan seterusnya nanti akan kita sampaikan. Izin Pak. Betul, ya. Jadi mohon izin Pak, instruksi Pak. Mohon izin Pak, 5 detik saja Pak. Iya, gimana? Kami selaku tendik Pak, di sini ada pimpinan-pimpinan tendik. Saya mewakili semuanya menyampaikan, menantikan penyampaian Presiden secara gamblang, siap tidak memberikan kepres PNS untuk tendik. Jika siap, kapan? Tentukan tahunnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mudah-mudahan ini nanti semua istilahnya kalau dalam Komisi 10 kemarin adalah membuat terobosan regulasi. Karena semua ada kewenangannya dan kalau kemudian membuat lantas
judicial review kemudian batal kan juga menyakitkan. Jadi ini apapun bentuknya dan sebagainya, kalau istilahnya di dalam lapsing kemarin adalah terobosan regulasi, karena seolah-olah sudah tidak ada ini. Padahal wacana atau diskusi dari pakar pendidikan, juga penyelenggara pendidikan dan seterusnya juga masih memungkinkan. Oleh karenanya tetap kita minta ada terobosan regulasi, kalau perlu ada diskresi dan seterusnya dan seterusnya. Kalau selama diskresi itu dimungkinkan maka kita minta. Sudah ada? Sudah? Ada lagi? Minta tolong untuk ditayangkan aja, saya mohon maaf karena kenapa? Enggak. Maksudnya supaya ada oleh-oleh. Apa namanya? Ini bisa ditayangkan, jadi langsung saja atas 3 lembaga ini, dan yang hadir ini semua sudah ditulis juga, baik yang berbicara maupun Forum Honorer Sekolah Negeri Gunung Kidul, Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah PPBDI, dan GTK HNK 35 Pendik mendukung pengembangan pendidikan, pengajaran, dan upaya mengevaluasi kebijakan seleksi guru P3K tahun 2021. Kemudian yang kedua, narasumber yang menyampaikan aspirasi diantaranya sebagai berikut. Dari Forum Honorer, mohon maaf ini mungkin disingkat ya, artinya dikompres. Jadi kan nanti tapi lengkapnya akan disertakan. 1, menyampaikan permasalahan dalam seleksi guru P3K 2021, antaranya kalau di depan 1, di belakangnya pakai huruf itu A, B gitu. Kita baca kalau bisa AB ya. A, keberadaan sertifikat afirmasi 500 poin yang jelas tergeser di sekolah negeri ya Pak, sekolah negeri. Guru tetap yayasan, migrasi soalnya. Jadi yang yayasan tidak usah apa. Kota guru agama tidak sistem penghitungan seleksi guru 21. Namanya masukan untuk supaya disusul lebih lanjut. Yang kedua, mengusulkan agar di dalam seleksi 2022 yaitu di sekolah negeri menjadi guru P3K diprioritaskan bagi yang telah lama melakukan pengabdian. B, guru honorer sekolah negeri dan guru tetap di sekolah swasta yang dinyatakan lulus sebagai guru P3K ditempatkan kembali sekolah induk / sekolah asal. C, sekolah negeri yang sudah lolos seleksi tahap 1 dan 2 namun belum mendapatkan formasi diusulkan tidak ikut tes lagi dan penempatannya sesuai dengan formasi yang diajukan pemerintah daerah. Ini sudah dijawab juga, cuma tetap kita harus tetap mengawal ya. Kemudian D, memasukkan formasi tenaga pendidikan dan yang E-nya kuota guru agama disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Itu dari Forum Honorer Sekolah Negeri Gunung Kidul. Kemudian Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia 1 meminta agar dalam seleksi guru P3K tahun 2022 dan seterusnya memasukkan formasi guru bahasa daerah yang terpisah dari formasi guru seni budaya. 2, meminta agar guru bahasa daerah yang lolos sebagai guru P3K tahun 2021 dengan formasi guru budaya agar
bisa mengajar bahasa daerah sesuai dengan kompetensi profesionalnya. 3, meminta guru bahasa daerah diberi hak dan kesempatan yang sama mengikuti pendidikan profesi guru PPG sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat profesi guru dan mendapat tunjangan sertifikasi. 4, meminta penguatan mata pelajaran bahasa daerah di dalam kurikulum pendidikan nasional dan regulasi kebijakan pendidikan yang terkait. Kemudian guru dan tenaga pendidikan honorer non kategori usia 35 ke atas mengangkat tendik yang telah berusia 35 tahun ke atas dan telah lama melakukan pengabdian menjadi PNS sesuai kebutuhan melalui Kepres. 2, membuka formasi tendik di dalam seleksi ASN P3K dengan sama, maksudnya apa? Dengan sama, yang sama dengan kebijakan afirmasi guru sesuai dengan Dapodik yang telah dilakukan pemutakhiran data tendik minimal 3 tahun terakhir. Kemudian 10 DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi dan usulan yang disampaikan Forum Honorer Sekolah Negeri Gunung Kidul, Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah PPBD dan GTK HNK 35+ kepada pemerintah khususnya kepada Kemendikbudristek, Kemenpan RB, Kemendagri, Kemenq RI dan BKN agar dapat menjadi pertimbangan kebijakan terkait evaluasi seleksi guru K. Seleksi guru P3K. Keempat, bahan masukan dan pandangan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini dan substansinya akan menjadi ya Bapak Ibu. Masih ada yang mau menyampaikan? Mohon izin Bapak, yang poin pertama tadi dari FHSN, kata-kata dan guru bahasa. Ya. Ya, dan guru tetapnya. Dan guru tetap. Nah, ya. Betul, saya sepakat juga. Ya, terima kasih. Karena tadi kalau swasta itu migrasi. Ada bersedih juga di yayasan. Sampai selesai raker juga masih ada yang WA dari sekolah Kristen Mbak Esti, itu WA saya terus itu nggak bisa begitu saja. Ya, kita tindak lanjuti dan tidak ada yang final, Bapak Ibu. Jadi kalau ini proses dinamika, Bapak Ibu juga saya kira dengan sabar, tidak usah terlalu meletup-letup juga, tapi juga dengan sabar mengawal terus. Jangan biarkan juga kami sendiri. Kami kalau ngomong sendiri, ngomong kan bisa ngarang itu. Karena yang melaksanakan Bapak Ibu. Jadi kami terima kasih sekali sama Bapak Ibu atas masukan-masukan. Jadi sangat berarti buat kami, karena kami tidak paham betul di lapangan dan masukan dari Bapak Ibu itu adalah sangat berarti buat kami. Saya kira cukup ya. Mohon maaf, satu lagi Bapak itu terdapat ini nomor 1D. Perbaikan sistem penarikan data dari Dapodik. Jadi bukan ketidakadilan. Perlu adanya perbaikan sistem. Ya nanti ditelusuri ketidakadilannya. Saya kira begitu, ya, Bapak Ibu, mohon maaf, dan ada mungkin satu patah dua patah kata mewakili, monggo dari Forum Honorer Negeri, nggak apa-apa mewakili semuanya. Apa namanya RDPU ini, monggo. Sepatah dua patah kata untuk menutup wakilan
organisasi ini mempunyai tujuan yang sama untuk memperjuangkan nasib seluruh tenaga honor yang ada di Indonesia, dan kami mengucapkan terima kasih banyak pada Komisi 10 DPR RI yang telah berjuang keras untuk memperjuangkan nasib seluruh tenaga honor. Sekali lagi kami berharap Komisi 10 bisa mengawal apa yang sudah dijanjikan pemerintah. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau sana sini banyak kekurangan, termasuk juga masalah waktu dan lain-lain. Dan kami berharap bahwa semua forum-forum kalau bisa diikuti, bisa lewat sosial media sekarang banyak, kalau yang sifatnya terbuka bisa diikuti secara live streaming, dan kalau ada keganjilan-keganjilan yang kami tidak merasa atau mungkin tidak sadar dan seterusnya, bahkan mungkin tadi juga masukan-masukan kami sampaikan, menyusul tidak apa-apa. Nanti kan ada forum lagi, nanti akan kita sampaikan juga lagi. Saya kira demikian, sekali lagi dengan mengucap alhamdulillahirabbil maka rapat dengan pendapat umum hari ini dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.